Siapakah Tengku Daud Bere sebenarnya? Tengku Muhammad Daud Bere adalah salah satu tokoh ulama besar di Aceh. Bersama ulama lain pada zamannya, beliau berjuang mengibarkan dan menegakkan panji-panji Islam di bumi Aceh. Sebagaimana yang pernah dituturkannya kepada Boy R. Compton dalam sebuah wawancara, "Anda harus tahu, kami di Aceh punya sebuah impian. Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda pada masa Aceh menjadi negara Islam. Di zaman itu, pemerintahan memiliki dua cabang, sipil dan militer. Keduanya didirikan dan dijalankan menurut ajaran agama Islam. Pemerintah semacam itu mampu memenuhi semua kebutuhan zaman modern. Sekarang ini kami ingin kembali ke sistem pemerintahan semacam itu." Tengku Muhammad Daud Bere dilahirkan pada 15 September 1899 di sebuah kampung bernama Bere, daerah Kemangan, Kabupaten Aceh Pidi. Kampung Bere adalah sebuah kampung heroik Islam, sama seperti Kampung Tiro. Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan Imum atau Imam Bere. Tengku Daud Bere tumbuh dan besar di lingkungan religius yang sangat ketat. Ia tumbuh dalam suatu formatif age yang syarat dengan nilai-nilai Islam, di mana hampir saban maghrib hikayat perang sabil dikumandangkan di setiap menasah atau masjid di kampungnya. Ia juga memasuki masa dewasa di bawah bayang-bayang keulamaan ayahnya yang sangat kuat mengilhami langkah hidupnya kemudian. Orang tuanya memberi nama Muhammad Daud atau dua nama Nabiullah yang diberikan kitab Al-Quran dan Zabur. Dari penamaan ini sudah terlihat sesungguhnya yang diinginkan orang tuanya adalah bila besar nanti ia mampu mengganti posisi dirinya sebagai ulama sekaligus mujahid yang siap membela Islam. Karena itu, pada masa-masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga pendidikan resmi yang dibuat Belanda seperti Volkschool, Government Inlandse School atau HIS. Namun lebih mempercayakan kepada lembaga pendidikan yang telah lama dibangun ketika masa kerajaan Islam dahulu, semodel Dayah atau Zawiyah. Yang menjiwai ayahnya adalah semangat anti Belanda atau penjajah yang masih sangat kuat. Apalagi ketika itu Aceh masih dalam suasana perang, di mana gema hikayat perang sabil masih nyaring terdengar di telinga masyarakat Aceh. Dalam pusat pendidikan semacam ini, Daud ditempa dan dididik dalam mempelajari tulis baca, huruf Arab, pengetahuan agama Islam seperti fikih, hadis, tafsir, tasawuf, mantik, dan sebagainya. Pengetahuan tentang Islam termasuk sejarah, tata negara dalam dunia Islam di masa lalu, serta ilmu-ilmu lainnya. Dari latar belakang pendidikan yang diperolehnya tidak disangsikan lagi, merupakan modal bagi keulamaannya kelak. Sekalipun tidak mendapatkan pendidikan Belanda, namun dengan kecerdasan dan ketepatannya berpikir, beliau mampu menyerap segala ilmu yang diberikan kepadanya itu, termasuk bahasa Belanda. Kebiasaannya mengkonsumsi ikan, yang merupakan kebiasaan masyarakat Aceh, telah membuatnya menjadi quick learner atau mampu belajar cepat. Kemampuan yang luar biasa ini sebagian besar karena ia merasa menuntut ilmu adalah wajib. Maka belajar tentang segala sesuatu dipersepsikannya hampir sama dengan mendirikan sholat. Dalam usia yang sangat muda, 15 tahun, ia sudah menguasai ilmu-ilmu Islam secara mendalam dan mempraktekannya untuk membungkam dan memadamkan perlawanan Muslim Aceh. Belanda atas saran Snokronyel melakukan pengamburan konsep tauhid dan jihad. Belanda membuat aturan pelarangan berdirinya organisasi-organisasi politik Islam. Restriksi ini membuat para ulama di Aceh berang dan ingin mengadakan pemburuan perjuangan melawan penjajah Belanda. Maka atas inisiatif beberapa ulama yang dipelopori oleh Tengku Abdurrahman, dibentuklah sebuah organisasi yang bernama PUSA, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh, di Matang Gelumpang II, Birun. Dalam kongres pembentukannya,
dipilihlah Tunku Muhammad Daud Berih sebagai ketua. Aceh adalah negeri sejuta ulama dan mengetuai organisasi politik ulama, berarti juga secara de facto menjadi bapak orang-orang Aceh. Selain itu, Daud Berih juga dikenal luas sebagai gubernur militer Aceh selama tahun-tahun revolusi. Tetapi ketika jabatannya sebagai gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanoh Karo dicabut oleh PM Muhammad Nasir, ia hidup tenang di desanya, tampaknya seperti pensiun. Setelah Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia Komunis atau RIK di bawah Panji Pancasila, Daud Berih diberi jabatan gubernur kehormatan dan diminta menetap di Jakarta sebagai penasihat di Kementerian Dalam Negeri. Ia tidak menerima penghormatan. Selain itu, Daud Berih juga dikenal luas sebagai gubernur militer Aceh selama tahun-tahun revolusi. Tetapi ketika jabatannya sebagai gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanoh Karo dicabut oleh PM Muhammad Nasir, ia hidup tenang di desanya, tampaknya seperti pensiun. Setelah Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia Komunis atau RIK di bawah Panji Pancasila, Daud Berih diberi jabatan gubernur kehormatan dan diminta menetap di Jakarta sebagai penasihat di Kementerian Dalam Negeri. Ia tidak menerima penghormatan ini. Satu-satunya tindakan pentingnya yang diketahui umum adalah pada saat ia mengetuai Musyawarah Ulama Medan, April 1551. Akibatnya, Tunku Abu Daud Berih kemudian dilumpuhkan secara sistematis oleh pemerintah Orde Baru. Ia kemudian meninggal pada tahun 1987 dalam keadaan buta yang disengaja oleh Orde Baru dan dalam suatu prosesi pemakaman yang sangat sederhana tanpa penghormatan yang layak dari orang-orang Aceh yang sudah terkontaminasi oleh ide-ide sekuler. R. William Liddell yang sempat menghadiri upacara pemakaman Tunku Daud Berih menggambarkan bagaimana mengenaskan saat-saat terakhir dan pemakaman pimpinan Aceh yang terbesar di paruh kedua abad ke-20. Namun, menurut penglihatan Liddell, sebagai pengamat asing, dalam kenyataannya, meninggalnya Tunku Abu Daud Berih adalah meninggalnya seorang suami dan ayah yang dicintai, seorang alim yang disegani, dan seorang pemimpin masyarakat sekitar yang dihormati. Tidak lebih daripada itu, seakan-akan, dan memang inilah kesimpulan Liddell waktu itu, bahwa zaman kepahlawanan Tunku Abu Daud Berih telah berlalu hampir tanpa bekas. Bersamaan berpulangnya bapak orang-orang Aceh, maka Aceh kemudian memasuki babak baru pembangunan dan modernisasi yang gempita, di mana kemaksiatan dan sekulerisme adalah agama baru yang disambut kalangan terpelajar perkotaannya secara sangat antusias.